Shalom, senang sekali bertemu kembali pada malam hari ini di malam yang keempat, di mana kita akan melanjutkan belajar Alkitab bersama. Di malam pertama kita sudah membahas tentang Alkitab adalah firman Allah. Dari sejak kecil kita sudah mengenal kitab suci. Dan di malam kedua kita sudah belajar bersama tentang karakter Allah ialah kasih. Dan di malam ketiga kita sudah mendalami asal mula kejahatan. Dan saudara juga saya merupakan orang-orang yang berdosa. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang nubuatan Yesus. Sebelum masuk kepada nubuatan Yesus, ada lirik lagu yang bunyinya seperti yang tertera. Ajaiblah Yesus juru selamatku, ajaib dia kepadaku. Di lindungnya aku di celah batu, pancaran air hidupku. Di lindungnya aku di celah batu, dari panas dan dahaga. Di lindungnya dalam kasih yang penuh, ditudung oleh tangannya, ditudung oleh tangannya. Saudaraku, Yesus adalah pemilik alam semesta. Dan sekarang kita akan belajar tentang nubuatannya. Nubuatan Mesias atau nubuatan Yesus. Kapan dia lahir? Di mana dia lahir? Di mana tempat kelahirannya? Bagaimana penggenapannya? Kita akan belajar bersama. Senang sekali belajar kita bersama. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, tuntun kami hikmat-Mu, agar setiap lembar firman yang kami buka, kami boleh mengenal Bapa sebagai Mesias, dan boleh mengenal Bapa sebagai Juru Selamat, dan boleh mengikuti Bapa taat sampai kepada kematian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nubuatan. Berbicara tentang nubuatan merupakan kabar baik, janji pengharapan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berdosa. Kita akan belajar pertama, apakah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru merupakan buku satu kesatuan yang memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Ya, kita buka topik pertama, di mana nubuatan tentang kelahiran Yesus. Mari kita buka Mika 5 ayat 2. Mika 5 ayat 2 bunyinya, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Di mana nubuatan tentang kelahiran Yesus? Jawabannya adalah hai Bethlehem Efrata. Perjanjian Lama merupakan janji tentang kedatangan, dan Perjanjian Baru merupakan bukti penggenapan. Nah, penggenapannya kita buka dalam Lukas 2 ayat 1-7. Itu tentang kependudukan, ya. Ada bunyinya begini. Saya ambil di penggalannya.
Dari Lukas 2 ayat sampai 7, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya dibaringkan dalam palungan, karena tidak tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di Mika 5 ayat 2 dikatakan Bethlehem. Dan ternyata penggenapannya, Dr. Lukas menuliskan bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Jadi, Alkitab yang kita memiliki satu kesatuan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Janji Allah pasti untuk menebus saudara dan saya. Janji Allah adalah kasih dan pasti digenapi. Nah, topik pertama, di mana nubuatan tentang kelahiran Yesus? Jawabannya adalah di Bethlehem. Dan sekarang kita masuk ke topik kedua. Siapa yang mengandung Mesias? Apa ciri-cirinya? Kita baca Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kata Immanuel atau penggenapan daripada perempuan muda dituliskan dalam Matius 1 ayat 23, dikatakan anak dara. Ya. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Ya, dan pasti, saudara-saudara. Ya. Jangan ragu untuk mengikuti Yesus. Nubuatannya sudah digenapi. Yang ketiga, dari keturunan siapa Mesias dilahirkan? Ketika Yakub hendak menutup mata, dia memanggil anak-anaknya. Dan anak-anaknya itu diberikan nasihat sesuai dengan namanya. Ya. Kejadian 49 ayat 8 sampai 10 dikatakan, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke satu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kita baca penggenapannya dalam Lukas 1 ayat 30 dan 32. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ya, luar biasa saudara. Yesus merupakan keturunan dari Yehuda, keturunan Daud. Apa lambang yang diberikan
dari keturunan Yakub untuk Mesias. Bilangan 24 ayat 17. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelupis-pelupis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Penggenapannya, Matius 2 ayat 1 sampai 2, di mana orang-orang Majus, saudara, jangan sampai kita tidak pernah mengetahui kapan dia datang. Jangan sampai kita hanya sekedar belajar Alkitab, tapi kita tidak tahu tanda-tanda kedatangannya. Sama halnya, yang mencari Mesias dahulu kala bukanlah orang-orang Yahudi, bukanlah orang keturunan Yehuda, tidak. Tapi orang Majus. Siapa orang Majus ini? Silakan Anda cari orang Majus itu dari mana. Ya, mereka bukanlah keturunan dari Yehuda. Kata kuncinya apa? Kami telah melihat. Silakan buka saudara Matius 2 ayat 1 sampai 2. Tapi inti dari Matius 2 ayat 1 sampai 2 adalah kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara dan saya diundang. Diundang untuk apa? Menyembah dia. Kita kapan mencari Yesus? Sekarang waktunya. Kenapa kita harus mencari Yesus? Karena dia merupakan bintang terbit dari Yakub. Janji Allah pasti. Kita tidak sia-sia menjadi pengikut Yesus. Dari lambang ini, kemudian apa yang diharapkan kepada kita supaya kita mengenal dia lebih dekat? Dikatakan siapa yang meramalkan Mesias sebelumnya? Apa ciri-cirinya? Dalam Yesaya 61 ayat sampai 3, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk menerang kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Roh Tuhan ada padaku. Yesaya menuliskannya seperti itu, menubuatkannya tentang kedatangan Yesus seperti itu. Dan kita lihat penggenapannya. Apakah benar tulisan Yesaya ini? Dibuktikan di buku Lukas ayat 14. Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Saya ambil kata kuncinya. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Ya. Kitab Yesaya. Jadi jika kembali kepada pertanyaan di atas, siapa yang menubuatkan? Yesaya, Nabi Yesaya. Apa ciri-cirinya? Roh Tuhan ada padaku. Saudara dan saya sekarang ini perlu dibebaskan dari tawanan. Tawanan apa? Tawanan dosa. Saudara dan saya sekarang ini adalah buta-buta rohani. Orang-orang yang buta rohani. Saudara dan saya perlu dibebaskan dari tekanan tindasan setan. Luar biasa. Saudara-saudaraku, tadi malam minggu, saya bergumul berdoa. Sementara Sabtu sore saya persiapkan materi ini, saya diarahkan, Walcott, kamu itu tertawan. Walcott, kamu itu buta. Walcott, kamu itu tertindas. Sampaikan kabar baik itu. Sampaikan kabar baik itu. Lepas kamu dari tawanan itu. Tadi pagi saya mau rekaman.
Saya mau menyampaikan kabar baik ini supaya pukul 12 saya udah kirim. Tapi pulang dari pasar, saudara, kepala saya sakit. Sehingga saya katakan tolong bawa saya ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, pulang rumah sakit saya tertidur sampai dengan pukul 4. Dan sekarang saya harus menyampaikan kabar baik ini kepada saudara. Kenapa? Karena dengan belajar Alkitab bersama, kita akan mendalami lebih banyak tentang karakter Yesus sebagai pelepas kita, sebagai penebus kita. Ya, semakin kita dalami firman-Nya, kita akan semakin mengenal siapa Allah yang kita sembah. Kenapa kita harus menyembah Dia? Dan bagaimana caranya kita supaya kita semakin mengenal Dia? Kita lanjutkan, saudara-saudara. Apakah ada pengkhianatan yang akan dialami Mesias kemudian? Terkadang kita fokusnya kepada yang sudah terjadi. Tapi sebelum jauh itu terjadi, itu sudah disampaikan terlebih dahulu. Mazmur 55 ayat 12 sampai 14. Sebelum kita baca, ya mungkin ini disebut yang istilah kata pagar makan tanam. Tapi bukan mengenai pacar. Pengkhianatan ini dilakukan oleh seorang sahabat. Padahal dalam buku Amsal katakan seorang sahabat menaruh kasih setiap saat. Tapi kita lihat pengkhianatan ini. Dalam Mazmur 55 ayat 12 sampai 14. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang besarkan diri terhadap aku masih dapat menyembuhkan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Bergaul akrab, saudara-saudara. Ya. Pengkhianat itu adalah orang terdekat. Dan nanti kita akan belajar bersama. Kenapa mereka berkhianat? Kita akan pelajari di pertemuan berikutnya tentang karakter orang-orang pilihan Allah atau karakter orang-orang yang murtad percaya dari Allah. Penggelapannya kita boleh baca dalam Matius 26 ayat 49 sampai 50. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi." Lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Sangat disayangkan, setan menggunakan Yudas untuk berkhianat. 3,5 tahun bersama-sama melayani. Tapi Yudas tidak puas dengan apa yang dibuat oleh Yesus. Untuk itulah dia berkhianat. Ketidakpuasan terkadang membuat kita berkhianat dengan teman. Hati-hati, saudara-saudariku. Lebih baik kita mundur teratur, tapi jangan berkhianat. Apalagi setelah kita mengenal kabar baik, kabar tentang Mesias, mengenal Yesus sebagai juru selamat, lalu kita berkhianat, membelakangi dia. Hati-hati. Dalam 2 Petrus ada bunyinya, lebih baik tidak pernah mengenal kebenaran daripada setelah mengenal kebenaran lalu berbalik ke manusia lama, maka kejahatannya 2 kali sebelum kejahatan sebelumnya. Jadi Alkitab yang kita baca merupakan motivasi atau merupakan kabar baik yang tidak terbantahkan untuk saudara dan saya. Dan
sebelum masuk kepada 30 keping perak itu, apakah ada di perjanjian lama? Mari kita lanjutkan. Berapa upah yang diminta untuk mengkhianati Yesus? Di dalam Zakaria 11 ayat 12 sampai 13. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku. Dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi firmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam. Nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, terkadang kalau kita sudah menerima suap, terkadang kita lebih mudah menghalalkan segala cara yang penting terwujud keimpian kita. Tapi hati-hati, jangan pernah kita menjual kebenaran yang pernah kita miliki. Apalagi Yesus yang kita percayai sebagai juru selamat pribadi, kita ganti dengan hal-hal yang merusak iman kita. Kita lihat penggerapannya, saudara. Ketika Yudas melihat kejadian itu, Matius 27 ayat 3 sampai 9. Ya. Kalau kita baca ayat sebelumnya, dia melihat, dia menyesal. Ya, dia menyesal. Dan di ayat selanjutnya, tapi kata penyesalannya begini. Lalu ia mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada guna. Pikirkan terlebih dahulu matang-matang sebelum nasi menjadi bubur. Saudaraku, ketika kita baca di ayat selanjutnya, di Matius 27 ayat selanjutnya, ya. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu. Mohon maaf. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa. Ini yang menyedihkan, saudara. Ingat, di atas tadi adalah imam-imam kepala dan tua-tua. Imam-imam kepala artinya boleh jadi adalah pimpin pendeta-pendeta, boleh jadi penanggung jawab, boleh jadi majelis, tapi yang pasti mereka ini adalah tokoh-tokoh agama. Ya, apa jawabannya? Apa urusan kami dengan itu? Itu urusan sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian berlaku di antara orang Israel. Saudara, sekali lagi saya mau sampaikan kepada saudara, sebelum kita bertindak, mari kita pertimbangkan baik-baik untung dan ruginya. Yudas, dia adalah ahli ekonom. Dia adalah bendahara. Dia sarjana ekonomi. Dia orang yang pintar mengelola keuangan. Tapi mudah tersinggung karena posisi.
Ya. Dia mau mengambil cara, tapi ketika dilihat bahwa Yesus tidak bersalah, menyesal. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada guna. Mari kita lanjutkan, saudara-saudara. Seperti apa sifat Mesias? Yesaya 23 ayat 4-7. Tetapi sungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesalahan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan tidak salah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kita sekalian. Dia dianiaya. Ini sifat Mesias. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Boleh jadi ketika saudara dan saya memiliki kesalahan, lalu diperhadapkan kepada orang banyak, kita pasti berusaha untuk. Tapi Yesus tidak melakukan kesalahan, saudara-saudara. Yesus tidak melakukan kesalahan. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Tapi dia mau menerima itu oleh karena saudara dan saya. Kita lihat pengenapannya. Yohanes 1:9. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dalam Kisah 8 ayat 32-35. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menciptakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Yesus yang kita sembah merupakan kabar baik untuk semua orang, untuk seluruh penduduk bumi, untuk saudara dan saya. Apakah saudara percaya bahwa Yesus taat sampai pada kematian? Apakah saudara mau menjadi pengikut Yesus? Apa saja yang harus dialami Mesias atau dialami Yesus saat kematiannya? Ketika saya tiba di ayat ini, saudara, saya merenungkan dan saya membayangkan ketika tangan ini ditusuk dengan paku. Kalau ditusuk sedikit saja tidak apa-apa. Mungkin kita masih bisa mengeluh, tapi ini tembus, saudara. Kita baca dalam Mazmur 22 ayat 16-17. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton. Mereka memendangi aku. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Sudah ditusuk. Tidak hanya tangan, kaki juga ditusuk. Sementara tulang-tulangnya berbunyi. Ya, kita bisa bayangkan kalau kita dipalang. Ya. Daya tahan itu di sini. Makanya dirobek di tangan ini. Lalu kaki, pantas kaki itu robek. Tapi apa? Tidak sampai situ. Dan siapa yang mereka yang menusuk ini? Dan siapa yang menyaksikan mereka ini? Menyaksikan Yesus ini. Disaksikan oleh orang banyak, saudara-saudara. Mari kita lihat penggenapannya. Penggenapannya ada di Lukas 23 ayat 33, Lukas 24 ayat 39, dan Matius 27 ayat 46. Di mana ciri-ciri dari yang tadi itu semuanya ada. Kita baca dalam Lukas 23 ayat 33. 23 ayat 33 bunyinya. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyelipkan Yesus di situ, dan kedua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. 24 ayat 39.
Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging, dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Ketika Yesus sudah dibangkitkan, Thomas, ya, murid-muridnya ragu tentang kelahiran Yesus, tentang kebangkitan Yesus. Lalu tiba-tiba apa? Yesus hadir. Lalu kita baca Matius 27 ayat 46. Matius 27 ayat 46. Apa bunyinya? Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kematian, penggenapan nubuatan pasti. Sekarang seandainya kita mengalami atau mengambil posisi seperti Yesus, adakah di antara saudara yang mau? Atau ketika anak kita melakukan kejahatan dan dia harus dipenjara atau dihukum mati, apakah ada yang mau menggantikan posisi anak itu? Belum tentu. Tapi Yesus melakukannya. Dia tidak berdosa, dia tidak melakukan kesalahan, tapi dia taat sampai kepada kematian untuk menggantikan dosa saudara dan saya. Apa kalimat Yesus, terakhir Yesus saat di Kalvari? Ya, Mazmur 22, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Makanya lagu, saya tidak tahu kalau saudara mendengarkan lagu Eli, Eli, lama sabatani, ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Saudaraku, berapa kali kita berdoa seperti Yesus berdoa? Seringkali kita memanggil Yesus di saat kita terdesak. Di saat kita merasa bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Di saat kita merasa bahwa kita ini tidak berarti lagi. Tidak salah, saudara. Tapi jangan tunggu air di batang leher baru kita berteriak kepada Yesus. Bagaimana dengan kuburannya? Yesaya 53:9, orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jika kita baca Matius 27 ayat 57-60, itu adalah tempat kuburan Yesus. Ya, di mana Yusuf Arimatea meminta untuk membeli. Dia ditempatkan di kuburan orang fasik. Kubur adalah tempat tidur sementara. Kuburan bukanlah mati selama-lamanya. Ya. Harga dari sebuah kuburan tidak berarti apa-apa. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita kembali ke tanah. Kita kembali kepada debu. Tapi Yesus tidak kembali kepada debu. Dia tidur sementara dan di hari ketiga dia bangkit. Saudaraku yang sekasih dalam Tuhan Yesus, berbicara tentang kebangkitannya dalam Mazmur 16 ayat 10 dikatakan apa? Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Janjinya pasti, saudara-saudara. Dan terkadang saya sebagai pengikut Yesus risih mendengar kalimat telah berpaling
telah berpulang ke rahmatullah. Mohon maaf jika ucapan saya salah. Dia telah kembali ke pangkuan Bapa. Para nabi dahulu kala ya, sampai sekarang itu masih dalam kubur. Belum ada yang diangkat hidup-hidup. Artinya kalau dia sudah mati, ya mati. Hanya Yesus yang bangkit, saudara. Di ayat Matius 28 ayat 27, janganlah kamu takut sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Janji tentang kebangkitan ini pasti, saudara-saudara. Sebagaimana Yesus bangkit, maka kita pun akan dibangkitkan. Jika digarisbawahi, jika kita adalah orang-orang yang setia mengikuti jalan kebenaran dan hidup yang Yesus telah tetapkan waktu dunia ini. Ya. Lagu ini merupakan lagu tentang kelahiran Yesus. Mungkin lirik katanya berbeda-beda, tapi maknanya sama. Dan ini biasa dinyanyikan ketika para sahabat merayakan Natal. Ya. Tapi sebenarnya kelahiran Yesus itu harus kita rayakan setiap hari, saudara. Karena dalam Alkitab tidak disebutkan tanggal berapa Yesus lahir. Kenapa tidak disebutkan? Karena kita sebagai orang percaya harus mengimani seperti yang Yesus katakan. Engkau berbahagia. Thomas, engkau berbahagia karena melihat. Namun berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara dan saya adalah itu. Saudara dan saya lah yang tidak pernah melihat Yesus tapi percaya bahwa dia adalah juru selamat bagi kita. Jadi lagu ini merupakan lagu panggilan untuk masing-masing kita. Hai Bethlehem yang senyap, betapa sunyimu saat engkau tidur lelap. Bintang-bintang lalu di lorongmu yang gelap, bersinar terang kekal yang lama diharap-harap, lahir putra tunggal. Kelahiran Yesus pasti. Pelayanan Yesus sudah terbukti. Kematian Yesus bukan untuk kepada seseorang. Bukan ditujukan hanya kepada seseorang, tapi ditujukan kepada semua orang yang mau mengakui Yesus sebagai juru selamat pribadinya, yang mau mengikuti jalan kebenaran hidup itu, yang mau menerapkan kebiasaan Yesus dalam kehidupannya. Apakah saudara percaya bahwa Yesus mati untuk saudara? Kalau saudara percaya, katakan amin. Apakah saudara percaya bahwa saudara mengikut Yesus yang adalah jalan dan kebenaran hidup itu? Jika saudara katakan haleluya. Apakah saudara percaya bahwa Yesus merupakan anak Allah yang maha tinggi, yang sekarang berada menjadi imam besar di surga? Jika saudara percaya, katakan amin. Untuk itu, kalau saudara percaya bahwa Yesus adalah juru selamat pribadi masing-masing kita, yang telah mati oleh karena dosa dan pelanggaran kita, yang menggantikan posisi masing-masing kita untuk kita diselamatkan, mari kita bersatu dalam doa. Pegang tangan, pegang dada saudara, lalu kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami datang kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih atas kematian, atas kabar baik tentang kelahiran anak Yesus Kristus, tentang pelayanan Yesus untuk membebaskan kami dari dosa, membebaskan kami dari tawanan, membebaskan kami dari kebutaan rohani, membebaskan kami dari segala hal kepedihan dunia ini. Karena dia telah melewatinya. Karena dia tidak pernah melakukan dosa sekalipun, tapi dia mau menggantikan kami, Bapa.
terima Tuhan sebagaimana kami ada. Ampunkan Tuhan dosa pelanggaran kami. Dan biarlah pekabaran ini terus memotivasi iman kami untuk bertumbuh dalam terang kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Mohon ampun atas dosa pelanggaran kami. Kehendak-Mu yang jadi, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi saudara yang mau berkomunikasi, silahkan kita berkomunikasi di 081 337 39115 di WA, nomor WA. Dengan juga boleh berkomunikasi lewat surat elektronik di 766hiwel@gmail.com. Tuhan Allah, sumber segala hikmat, menyertai kita, dan sampai bertemu kembali di malam kelima dengan topik tentang masih tentang Yesus. Ya. Pastikan saudara membagikan firman Allah ini kepada sahabat, kepada handetolan, kepada saudara yang rindu akan kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.